yang jauh ini dolong-dolong. Nah, itu orang Jawa. Hari itu genjat orang dolong-dolong. Nah, coba Pak. Pak Alek tahu dolong. Ini. Oh, yang khotbah ini loh Pak. Ibu anak tahu dolong-dolong. Oh apa nggak tahu Nggak dolong-dolong. Podo orang ngerti nih. Apa dolong-dolong apa? Podo orang ngerti nih ya. Dolong-dolong itu sudah jauh-jauh datang itu pasti ada sesuatu. Oh gitu. Ya, jadi dolong-dolong susah-susah. Oh iya. Dari Serpong, dari Semarang. Balik dari mana? Dari Semarang juga. Mana? Dari mana? Dari Bandung. Asli Bandung, cuma tinggal di sini. Oke ya. Jadi dapat bersama-sama dengan kita. Selamat datang juga Mas Ita. Mas Arif, wah ternyata segede ya yang ketemu cilik ya segede. Dan seperti itu ya. Selamat datang kita boleh bersama-sama dan nanti kita akan dapat berkat dari Tuhan melalui firman Tuhan ya. Jadi saya percaya sudah siap sekian bulan Ibu ya. Datang ke sini. Jadi masih ada pesan yang sangat luar biasa. Ya. Hampir mungkin Pak Alek nggak mau ke sini. Waduh, enggak, wah ini Kak komandonya. Ya. Siapa yang bawa? Kalau berangkat gitu. Takut sama bos. Bosnya kan ini Pak. Saya hanya pelayan. Ya, puji Tuhan. Jadi untung tadi ada Pak Christian. Oh gitu. Christian ya, ya, Christian. Jadi Pak Alek harus berangkat. Oh iya. Benar. Saya pikir kemarin sudah lewat. Kemarin lewat ke Salatiga kan? Saya enggak Pak. Udah. Mungkin dalam mimpi Bapak mungkin. Mungkin sama toh. Ya. Karena saya dari Ungaran, mungkin ini semangat ini. Iya. Bisa juga. Loh, masih berhenti di Semarang dulu ya. Ibu Ica di Semarang kemarin tidur di sana. Iya. Ya. Jadi mungkin satu saat bisa tidur di Temanggung. Ya, sip. Karena Cio sendirian kasihan. Ya, jadi biar ada temannya. Ya. Oke, tidak perlu panjang lebar. Saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Anan atau Ibu Lin yang akan melayani kita. Ya, moga Bu, silakan Bu. Singkat padat dan berisi Bu. Oh pasti. Ya udah Bapak itu baju itu singkat padat. Singkat padat. Berarti lihat jam lu Bu. Lihat jam. Kalau singkat padat. Nggak lihat Pak Alek aja. Udah ada ini. Belum jam makan Pak. Aduh. Heboh. Mari sama-sama waktu yang sangat singkat ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Markus 13, satu ayat saja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Biar nggak lari. Satu ayat saja kita baca dengan suara yang antusias sehingga surga di atas kita terbuka. Amin. Surga dicurahkan menjadi bagian kita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang buntu jalan Tuhan bukakan jalan, yang miskin Tuhan berkaya. Amin. Markus 13 ayat yang ke-37. Satu ayat saja kita baca bersama-sama. Kita tunggu sampai semua menemukannya sehingga setiap kita bisa membaca secara bersama-sama. Berikutnya dikatakan di sini nasihat supaya berjaga-jaga. Sudah ketemu yang ketemu katakan amin. Coba tengok kanan kirinya ada ketemu semua. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jaga. Sekali lagi 2, 3. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Apa Bapak Ibu? Berjaga-jaga. Firman Tuhan siang hari ini saya beri tema yaitu berjaga dan jangan tertidur. Katakan sama-sama 2, 3. Berjaga dan jangan tertidur. Tuhan Yesus menutup pengajarannya di akhir zaman dengan
dengan satu pesan. Satu pesan yang Tuhan sampaikan di akhir zaman. Apa yaitu Bapak Ibu satu pesannya Tuhan Yesus? Berjaga-jaga, ya. Karena dunia di mana engkau dan saya, tempat kita berada, bukan semakin baik, tetapi dunia dengan segala kecanggihannya sedang menuju, katakan sedang menuju kepada kebinasaan. Maka setiap kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan diingatkan, kembali diingatkan, bahkan gereja-gereja selalu mendengungkan supaya anak-anak Tuhan jangan padam, jangan kendor, ya, mendengar berita yang di TV, di HP yang menakutkan itu. Jangan kendor, justru ya engkau dan saya dalam keadaan situasi yang mencekam, yang tidak menentu ini, bagian kita yaitu apa Bapak Ibu? Berjaga-jaga dan jangan tertidur. Setiap kita punya kesibukan. Ada yang setiap hari ngantong, ada yang setiap hari buka toko seperti saya, ya. Tidak setiap hari di rumah, sering kami membantuin suami di toko. Ada yang kesibukannya cuma di rumah saja, Bu, ya. Bapak Ibu Saudara, ketoknya pekerjaan rumah itu sampai-sampai, tapi dari jam pagi sampai malam kurang yang namanya pekerjaan rumah. Itu betul, Ibu-ibu? Ya, apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita, Tuhan menghendaki, Tuhan mengingatkan siang hari ini supaya setiap kita imannya terus berkobar, imannya semakin kuat, semakin kokoh, sehingga ketika Tuhan datang didapati apa? Pelita kita menyala dan minyak kita masih tetap. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau beriman dan selamatku, Kau bersabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, yang sakit percaya pegang janji Tuhan itu. Bilur-bilur-Mu Yesus menyembuhkan sakitku. Haleluya. Jangan bergantung kepada yang namanya obat. Engkau dan saya tidak anti yang namanya obat, tetapi jangan sampai ketergantungan dengan yang namanya obat. Ketika minum obat, ya, kita libatkan Tuhan. Urapi Tuhan obat ini menjadi sarana mujizat biasa. Itu yang namanya engkau dan saya selalu terus berjaga-jaga, jangan tertidur. Amin. Amin. Karena uangnya sudah melimpah, terus bantalan Tuhan. Sakit sedikit, andalannya apa? Obat. Aku kan bisa beli obat yang paling mahal, betul? Sering kali nanti kasih nasihat, jangan Pak, Bu, tergantung kepada obat yang nggak bisa begitu tuh Ibu anak iman ya iman. Nah coba nih dompet tipis, nggak ada uang, bisa mesti berkata itu? Sering kali Tuhan itu membawa anak-anaknya dicepit, dipepet, ludes, nggak ada apa-apa. Supaya apa? Engkau dan saya tetap berjaga-jaga, jaga iman ini, jangan kendor, jangan padam. Amin. Tunggu dicepet atau enggak? Jangan dong. Jangan dong, yes. Makanya kita diingatkan Tuhan sayang engkau dan saya supaya iman kita tetap berkobar, menyatu dalam keadaan situasi. Aku diberkati untuk menjadi
tangan kita ada uang 100.000, sedangkan kebutuhan untuk diri sendiri ini sudah daftar beli beras, beli minyak, bahkan masih kurang. Nah, ketika Roh Kudus itu berkata, ayo menabur, itu loh bapak-bapak bisa belikan nasi bungkus, itu loh pengemis belikan berkat, bisa bertindak seperti itu. Ketika aku datang, nanti Tuhan, aku janji iman, ya. Nah, sudah berjujur, aku baru nggak seperti itu. Ketika dalam posisi sangat-sangat tersebut, Tuhan mengajari engkau dan saya mulai dari mana? Dari yang terkecil. Setia dulu dalam perkara yang kecil, baru Tuhan percayakan perkara yang besar. Jangan yang muluk-muluk dulu, nanti aku berkati baru jutaan bisa nggak setia. Haleluya. Gampang ya kita caranya mengoreksi diri sendiri. Saat ini ketika Tuhan percayakan kepadaku berkat yang kecil, bisakah kita menyediakan? Kita harus tahu setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, ada bagian, katakan ada bagian yang harus kita salurkan buat orang miskin, buat gereja. Amin. Jadi yang menerima berkat sama sak London itu tamak, katakan tamak. Tetapi itu ada di luar sana. Setiap kita yang ada di tempat ini diberi Tuhan, yaitu apa? Kelimpahan, hati yang berkelimpahan. Semakin aku diberkati, semakin aku mengaku. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat apa Bapak Ibu? Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berikan dan lakukanku, Kau bersayap dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu, saya mendidik ya, membawa anak-anak saya, keluarga saya sejak kecil. Saya didik untuk apa? Terus berjaga-jaga. Suatu saat anak saya yang laki yang nomor 2 itu sakit anginnya, sudah dibawa ke dokter 2 kali, nggak sembuh. Stop, namanya Wijaya, nggak usah minum obat mau. Karena anak saya sudah melihat pengalaman saya apa? Mengalami mujizat Tuhan. Sekali, apalagi Pak langsung sembuh, berdoa enggak? Sehari, 2 hari Tuhan kasih hikmat. Waktu sakit angin yang itu disuruh metik. Apa sih Re? Terus itu dicampur jadi satu, sirinya beberapa 5 lembar, suruh itu 5 sama cukanya itu 1 botol tuh dituang, direbus di wadah itu. Terus saya lakukan. Terus dia Tuhan, beliau kursi bolong, kursi yang bolong itu Bapak Ibu, anakmu suruh duduk di situ, itu yang rebusan itu taruh di situ. Nah, saya duduk di sini sambil maaf ya, itunya sambil dibuka terus sekali enak. Nah, tidak suruh sampai berapa kali, 7 kali. Mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan tanpa obat, tanpa operasi. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau kita cuma ngomong saja sebagai orang tua, tetapi anak kita tidak dididik, dibawa masuk praktek, susah. Ya susah. Jadi saya ajar anak-anak saya ketika sakit panas apapun, saya libatkan Tuhan. Bukannya aku sebagai orang tua jahat, aku mendidik anakku Tuhan supaya mengalami pribadi. Amin. Haleluya. Dari hal kecil
kecil ya. Nek wis gede, wis keluarga sudah kasar sekarang. Jadi kita didik anak kita sejak apa? Sejak dini. Bapak anak-anak kita terus berjaga, jangan juga tidur. Amin. Ya. Sekali lagi apapun kesibukan kita sebagai yang punya toko, sebagai ibu rumah tangga, yang ngantor, apapun kesibukan kita, jangan sampai kita kalau kita padam waktu kita dihabiskan dengan yang namanya kesibukan itu, sehingga kendor, melukruk, beritanya padam padam minyaknya habis. Siang ini Tuhan mengingatkan kita, ya, kita tetap menjaga. Caranya ya apa, Bu? Caranya biar supaya roh kita tetap itu setia, katakan setia. Dalam keadaan apapun, suka maupun duka, aku tetap berseru berdoa kepadamu Tuhan. Saat kelimpahan rasa gampang mengucap syukur, haleluya. Supaya roh kita tetap berkobar, ya. Roh kita tetap berkobar. Kita harus menjaga, katakan menjaga. Terus berjaga-jaga. Situasi kondisi apapun, dalam kelimpahan, dalam keadaan kurang, tetap berseru, berharap, manunggal, menyatu kepada Tuhan. Sehingga kita apa? Terus menjaga. Terus berkobar. Haleluya, amin. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu libatkan Tuhan, katakan libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan, katakan. Tuhan yang sanggup mengatasi segala kemustahilan itu. Di depan Tuhan tidak ada yang bagus, tidak ada yang mustahil. Seperti saya itu sering kali itu ya bincang-bincang sama Ibu Linca, ya. Semakin kita dibawa pelayanan ke sini, Bu Linca, kok semakin dipertemukan dengan yang menggesek-gesek seperti itu ya, Bu Linca. Orang yang tanya, Bu, aku kok jadi bingung. Aku dewi sing alami suka bingung. Jadi Bapak itu apa tandanya kalau roh kita itu menyala atau enggak? Ketika digesek itu respon kita apa? Apakah langsung marah? Apakah langsung Tuhan melalui peristiwa ini apa yang harus aku lepaskan? Apa yang harus aku bereskan di dalam hidupku? Amin. Jadi Bapak Ibu ya, supaya kita berjaga-jaga ketika mengalami yang namanya gesekan, katakan gesekan. Gesekan itu apa tuh Bu Ana? Dicentoi pasanganmu, dicentoi yang namanya tetanggamu, dicentoi orang-orang terdekat. Respon kita apakah langsung meledak? Meledak itu biasa, tapi cepat bertobat, bukan bertobat. Dosa terus kembali lagi. Tuhan, melalui kejadian ini apa yang harus aku bereskan ya Tuhan? Amin. Sana deh. Oh jenuh deh. Kita menodeng kembali Tuhan membereskan semuanya. Ya, melalui semua, melalui peristiwa yang tidak enak. Kalau saudara dan saya sudah melakukan yang benar, sudah melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, tetapi masih disalahkan, itu yang ini, itu yang jebol. Amin. 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 Kebanyakan orang Kristen kan sudah berbuat salah, kepengen ditutupi. Haleluya. Tetapi siang hari ini Tuhan sangat terbaik. Amin. Melalui gesekan, melalui centokan itu Tuhan mau memproses hati kita. Tidak enak, sakit, betul. Deg-degan, betul. Nangis, betul saya nangis. Ya. Tetapi sekali lagi itu semua membawa engkau dan saya tambah hari kapan-kapan. Kau cinta Yesus, amin. Jangan benci orang yang ada di sekelilingmu, suamimu, istrimu, tonggomu, anakmu. Bukan musuh kita. Itu semua dipakai Tuhan sebagai apa? Allah untuk menggesek engkau dan saya. Amin. Respon kita ora opo-opo ngalami ini. Ini membuat aku semakin cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah hari, tambah benci dosa kecil, dosa besar. Tambah hari,
Tuhan bekerja di hati kita, membuat GIA apa di sini? GIA Temanggung di tempat ini rohnya menyala. Tidak ada yang tertidur. Amin. Lanjut, masih kuat? Ini baru awal, baru pembukaan. Ya, kita buka sebentar. Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat ke-7. Yang ketemu itu yang di belakang buku bala yang lagi tertidur itu, ayo bacakan. Ini Pak Alek. Apa? Baca. Oh baca. Oh nggak ngomong sama saya, ngomongnya yang di belakang. Iya belakang saya. Filipi berapa Bu? Filipi 4 Filipi 4 ayat Tolong dibacakan. ayat 7 ya Bu. Oke. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Katakan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah. Tuhan janjikan untuk memelihara, katakan memelihara. Hati dan pikiran kita. Amin. Dijanjikan Tuhan kita harus bisa membedakan. Di luar sana dunia juga bisa memberikan yang namanya damai, tetapi berbeda damai sejahtera dari Tuhan dengan damai sejahtera yang dari dunia. Kalau dari Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu kita dapatkan di mana? Di hadirat Tuhan. Amin. Tetapi damai sejahtera yang dari luar itu dipengaruhi, katakan dipengaruhi. Situasi keadaan, makanya damai sejahtera yang dari luar itu gampang berubah. Setiap saat bisa berubah, tetapi damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan Yesus, meskipun aku dalam keadaan terjepit, kesesakan mengerang meneteskan air mata, ada damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ada sukacita sehingga yang keluar dari hati, yang keluar dari mulut kita bukan kutuk, bukan omel, tetapi apa? Aku memberkati orang itu Tuhan. Amin. Aku mengampuni dia Tuhan. Amin. Amin. Tandanya engkau dan saya berjaga, tidak tertidur karena Tuhan mengizinkan apapun yang sedang engkau dan saya alami. Seizin Tuhan. Jadi kita harus terjaga saat ini. Jangan terus orang dinyakiti, musuhnya itu cuma Allah. Amin. Tidak mungkin ke Tuhan ya, menggesek Pak Johan dengan marmer. Pasti menajamkan, manusia menajamkan manusia. Jadi Bapak Ibu, damai sejahtera yang dari Tuhan itu kita dapat di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Tapi damai yang dari dunia ini ya dipengaruhi apa yang dilihat, situasi, kondisi itu bedanya. Amin. Saya bersyukur siang ini GBI itu GIA, maaf Tuhan, karena aku sudah berkali-kali datang ke tempat ini Tuhan. GIA Di GBI. Temanggung, tidak Temanggung. Yang satu bilang porot. Oh, Ponegoro. Oh, di Ponegoro, haleluya. Maaf ya, maaf Bapak Ibu. Bu Ana nek kok senengesan saya itu biasa mengembalakan oma-oma. Jadi nek saya khotbahnya shalom, omanya tidur kabeh. Tetapi nek saya khotbahnya seperti ini, omanya dari sudah selesai oma. Lanjut Bu Ana sampai sore ora kok pedang kono ora apa aku kesel. Masih kuat? Kuat. Setiap kita dipenuhi dengan damai Tuhan. Amin. 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 Apa sih yang kau dari saya dipenuhi dengan Tuhan? Apapun kondisi keadaan, Anda bisa bersyukur. Sedang digesa, sedang dicendoi, yang aku lepaskan berkat, bukan kutuk. Yang aku simpan apa? Damai, bukan baik. Amin.
pahit, kecewa itu dibuang, katakan dibuang. Ojo disimpan itu yang namanya sampah. Sampah tempatnya di mana Bapak Ibu? Di tong sampah. Haleluya. Jadi sejahtera yang dari Tuhan itu Tuhan berikan ketika engkau dan saya berada di mana? Di hadirat Tuhan. Tetapi damai sejahtera yang berasal dari dunia itu dipengaruhi oleh apa? Apa yang engkau lihat itu mempengaruhi, sehingga damai yang dari dunia ini berubah-ubah. Tetapi apapun kondisi keadaan yang engkau dan saya alami, yang Tuhan izinkan terjadi, engkau dan saya dipenuhi, katakan dipenuhi. Damai sejahtera Tuhan itu yang menjamin, itu yang membuat engkau dan saya tidak tertidur, tetapi terus berjaga-jaga. Walau seribu rebah Di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau sepuluh ribu rebah meninggalkanku, akan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan walau seribu rebah di sisiku. Janji kami untuk Tuhan di hadapan Tuhan, kau tetaplah penolongku. Kami deklarasikan janji Tuhan. Walau seribu rebah meninggalkanku, akan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebelah kanan kirimu boleh terjadi yang namanya situasi yang menakutkan, yang mencekam, tetapi bagian engkau dan saya, anak-anak Tuhan, yang terus berjaga-jaga, tidak tertidur. Ada perbedaan, katakan ada perbedaan. Ada Goshen di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaan. Tuhan membuat perbedaan. Amin. Amin. Setiap kita dipanggil, Tuhan kata dipanggil untuk berjaga-jaga supaya jangan tertidur. Apa Bu Ana yang harus ku jaga? 3 hal yang harus engkau dan saya jaga setiap hari. Ada 3 hal. Yang pertama yang dijaga yaitu hati, katakan hati. Yang kedua pikiran, katakan pikiran. Dan yang ketiga iman. 3 hal ini harus selalu terus kita jaga, hati, pikiran, dan iman. Hati, pikiran, dan iman. Amin. Kita buka sebentar Yakobus 5 ayat yang ke-5. Tolong yang di depan Mr. Johan bacakan Yakobus 5 ayat yang ke-5. Sibuk banget Pak, Ami takut Pak. Makanya bisa digantongi. Oh, silakan. Yakobus 5 belum ketemu atau mungkin ya udah ketemu ya. Yakobus 5 ayat yang ke-5, silakan. Ayat 5 ya. Oke. Iya, atau dia mengikut cilikan Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Amin. Betul yang dibaca oleh Pak Johan? Betul Bapak Ibu? Nah, ini peringatan bagi orang kaya. Katakan peringatan. Ini peringatan, Tuhan peringatkan bagi orang yang kaya. Lah terus Bu, berarti tak boleh kaya dong? Sangat boleh. Tuhan menghendaki semua anak-anaknya, tidak ada yang miskin. Semua anak-anaknya dijadikan menjadi bendahara, karena Tuhan menetapkan orang-orang tebusannya yaitu engkau dan saya terus naik, tidak turun, menjadi kepala dan meminjami banyak bangsa, dan engkau dan saya tidak pernah. Jadi Tuhan sangat-sangat menginginkan, menghendaki engkau dan saya
Katakan kaya. Kaya. Supaya melalui kekayaan yang Tuhan percayakan engkau dan saya, kita menjadi saluran. Katakan saluran. Saluran, bukan pemilik. Saluran. Artinya apa yang kita terima harus kembali kita salurkan. Tapi ini secara khusus Tuhan peringatkan bagi orang kaya yang kaya oleh dirinya sendiri, yang kaya oleh dirinya sendiri. Makanya yang pertama kita diingatkan dengan dijaga apa? Jangan sampai hati ini terpikat dengan yang namanya apa? Mamon atau uang. Haleluya. Tetapi ketika kita menerima berkat, menerima gaji, menerima apapun, Tuhan, ini kan harus aku salurkan kemana Tuhan? Seperti kemarin itu suami, ya, ini ada berkat sekian, mau kamu bagi kita tempat atau gimana terserah. Ternyata ada yang satu disortir sama Tuhan, ya. Pasti dikeluarkan, ya. Padahal sejak awal tuh saya sudah bilang, enggak apa-apa, tapi suami saya enggak tahu sampai detik ini pun enggak tahu kalau berkat itu enggak serahkan ke sana. Kebiasaan saya Bapak Ibu ketika ada gesekan sama jemaat, sama siapapun, enggak pernah saya buka kejelekan orang itu di depan suami. Ya, jadi yang saya kasih tahu sama suami itu yang baik-baik saja. Yang penting saya itu lapor sama Tuhan, ini aku sudah dicoret dari sini Tuhan, ini disalurkan kemana? Nanti Tuhan beri firman, salurkan buat tempat aku yang di Kesman, buat anak-anakmu yang di Kesman, di gereja kalian yang satu itu terserah kamu saja. Jadi berkat yang kita terima bukan seenak kalau kita hasilnya sokongan saya yang aku suka ya, tetapi harus kita minta apa petunjuk, minta izin Tuhan karena itu bukan milik kita. Amin. Kembali lagi di sini Tuhan peringatkan bagi orang kaya dalam kekayaannya hidup berfoya-foya untuk dirinya sendiri. Haleluya. Lebih banyak Bapak Ibu Saudara ya. Ketika orang yang sedang mepet dan ngomong Tuhan berkati aku Tuhan, ketika diberkati maka dalam kenyamanan ya, mobilnya mewah, uangnya banyak, desa pelayanan kenapa? Nanti saja doanya saja yang maju. Itulah manusia. Sore tempe, isu Isu nanti tempe bos, tetapi saya mau cuma di sini. Terbangun anak terbangun, terjaga dan siap diberkati Tuhan. Amin. Dan sebagian kecil yang saya citrakan pada jemaat di sini, ya. Jangan kecil, kamu gede. Saya mau ke desa, saya mau bagi amplop yang kecil-kecil. Isinya suka kecil. Tuhan tidak melihat kecilnya, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Haleluya. Amin. Tuhan melihat apa? Hati. Dengan apa? Yakobus 5 ayat yang kelima ini saya ditegur, saya diingatkan segala sesuatu yang saya terima, juga setiap kita siang hari diingatkan Tuhan segala sesuatu yang setiap kita terima, kita harus tanya Tuhan, aku harus menyalurkan kemana Tuhan. Amin. 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 Saya jatuh dan saya diberkati dan semakin diberkati menjadi saluran bukan pemilik. Aku Diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi-pagi, siang menjadi malam, aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang menjadi malam, aku diberkati. Nah, mepes diberkati terus. Jadi berkat. Baik. Berkat sepanjang hidupku, jadi berkat. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku
hati. Yang kedua apa Bapak Ibu? Zakat apa Bapak Ibu? Pikiran. Supaya jangan timbul, katakan timbul. Pikiran ini uang saklono hasil kerjaku, hasil keringatku lah, enak saja saklono tiga penyalur wong miskin. Makanya kita diingatkan suruh jaga apa? Pikiran. Firman Tuhan berkata, kalau kita menjaga pikiran itu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Penuhi pikiranku Tuhan dengan firman-Mu. Makanya kalau baca firman, berdoa, katakan berdoa. Tuhan, biarlah firman yang aku baca ini Tuhan memerdekakan. Katakan memerdekakan. Memerdekakan hidup. Amin. Sehingga ada perbedaan antara baca koran, baca komik, dengan baca Alkitab. Karena ada doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, lalu diteruskan sampai sore rabbah. Satu lagi, yang pertama jaga hati, yang kedua jaga pikiran, yang ketiga jaga apa Bapak Ibu? Iman. Yang dijaga apa? Iman. Tuhan mau mendapat GIA Temanggung, sudah lancar toh? Tuhan mau mendapat itu. Pak Kembala ingatnya meneh. GIA Temanggung mau didapati Tuhan apa? Imannya kuat, imannya kokoh. Ketika Tuhan datang, ketika Tuhan melihat itu anakku GIA Temanggung lagi berdoa, aku lihat imannya berkobar sehingga Tuhan apa? Mengabulkan apa yang engkau dan saya doakan. Ketika Tuhan mendatangi engkau dan saya sudah berdoa, sudah puasa, tetapi kalau nggak ada iman, doa kembali lagi. Yang Tuhan lihat apa? Iman, katakan iman. Jadi siang hari ini didapati Tuhan, katakan didapati Tuhan. GIA Korot menyala, kuat. Temanggung. Oh jadi porot Bu. Kamu di sini Temanggung nggak porot. Alah. Saya katakan siang, Bos. Sudah lancar, mohon dimaafkan Pak ya. Tuhan mendapati GIA Temanggung. Kita Temanggung imannya kuat. Imannya kuat, tidak ada tertidur. Apa yang Tuhan lihat selama ini pendek, siang hari ini terjadi terombosan, kemenangan, kelimpahan. Ini tahun berlipat kali gandaan. Ini tahun upaya. Ini tahun yang ajaib. Amin. Katakan setiap hari. Ini tahun yang ajaib buat aku. Amin. Katakan pada dirimu sendiri. Ini tahun yang ajaib buat anak-anakku. Ini tahun yang ajaib buat kesehatanku. Ini tahun yang ajaib buat bisnisku. Yang ajaib buat pelayananku. Katakan yang ajaib itu. Amin. Amin. Memberkati. Amin. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini.
kasih Bapa, pada saat siang hari kami dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu yang boleh membawa hidup kami lebih sungguh lagi, lebih setia, lebih mengasihi-Mu dan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami semuanya. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, bertambah-tambahkan hikmat pewahyuan surgawi, sehingga apa yang Kau mau sampaikan lewat hamba-Mu menjadikan rema kekuatan bagi setiap kehidupan kami semuanya. Berkati dalam rumah tangganya, berkati kehidupannya, berkati usaha dan pekerjaannya, berkati dengan lebih lagi Bapa, biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kalau kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, Engkau sucikan, kuduskan kami semua Bapa. Biarlah firman-Mu, biarlah perjamuan kudus-Mu Tuhan boleh menjadikan kekuatan dalam hidup kami, dalam setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Kami tahu ada kemenangan, ada jalan keluarnya lewat perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihilangkan, yang lemah dikuatkan, yang diberikan semangat yang baru untuk lebih sungguh lagi dan setia bahkan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.